Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah dan anak-anakku yang solih dan solihah, kelas 4 Pulau Jawa yang selalu semangat dalam belajar. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu diberikan nikmatnya yang luar biasa oleh Allah, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagaimana biasa, yaitu belajar. Salat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan ini kita akan mengulang kembali pelajaran bahasa Indonesia tema 1 subtema 1, indahnya kebersamaan dan keberagaman bangsaku. Kemudian kita belajar muatan bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian perlu mencari kalimat utamanya. Di manakah terdapat kalimat utama dalam satu paragraf? Misalnya, kalimat utama itu adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Kita baca dengan saksama satu paragraf, kemudian kita tentukan kalimat utamanya itu di mana. Dan kalimat utama itu bisa berada di awal kalimat, di awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif, atau kalimat utama itu berada di akhir paragraf atau paragraf induktif, atau juga kalimat utamanya itu kalimat pertama dan terakhir ada gabungan, ada di awal dan ada di akhir, atau paragraf campuran. Itu kalimat utama dalam satu paragraf. Kemudian cara menentukan kalimat utama, bacalah paragraf mulai dari kalimat pertama hingga terakhir, kemudian dipahami. Kedua, cara menentukan kalimat utama. Jika di kalimat terakhir pada kata penghubung ada kata jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utama ada di kalimat terakhir. Manakah kalimat utamanya? Contohnya di sini, masyarakat Jawa memiliki rumah adat joglo dan pakaian adat kebaya. Masyarakat Betawi memiliki kesenian khas, yakni ondel-ondel. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional, yaitu angklung. Jadi, Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Selanjutnya, kalimat terakhir yang ibu garis bawahi merah ini dan dilingkari ada kata jadi, maka kalimat terakhir ada kata penghubung jadi, maka kalimat utama ada di kalimat terakhir. Lihat kalimat terakhir. Berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Kemudian cara menentukan kalimat utama. Jika di kalimat terakhir tidak ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utama ada di kalimat pertama. Contoh, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Lalu kita perhatikan pada kalimat pertama yang ibu garis bawahi ini. Jika tidak ada kata penghubung, maka kalimat utama ada di kalimat pertama ini. Karena di terakhir ini tidak ada kata penghubung. Apapun tidak ada. Jadi, oleh karena itu dan lain-lain. Lihat kalimat terakhir dulu, adakah kata penghubung? Tidak.
pulau-pulau di Indonesia. Tidak ada jadi, tidak ada. Oleh karena itu, jadi kalimat utama adalah ada di awal paragraf. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Selanjutnya, gagasan pokok. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama atau pikiran utama. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Selanjutnya, gagasan pokok bisa sama dengan kalimat utama jika kalimat itu pendek. Gagasan pokok dapat pula menyingkat kalimat utama. Lalu, langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Membaca paragraf dengan cermat. Cari kalimat utamanya. Cermati kalimat utamanya. Jika dapat diringkas, maka ringkas kalimat utama tersebut. Coba perhatikan. Ada contoh paragraf di sini. Manakah gagasan pokoknya? Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan banyak budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan oleh Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita lihat, Ibu garis bawahi, gagasan pokok paragraf tersebut adalah Indonesia memiliki keberagaman budaya. Jadi kalimat ini bisa kita singkat, namun tidak menghilangkan maksud dan tujuan daripada kalimat ini. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang kalimat ataupun gagasan pokok, kalimat pendukung juga kita pelajari. Ya, gagasan pendukung atau kalimat pendukung, yaitu tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Mudah-mudahan tadi kalian sudah memahami apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah Indonesia memiliki beragaman budaya. Maka gagasan pendukung tersebut adalah negara Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, dan budaya. Keberagaman di Indonesia disebabkan oleh Indonesia berupa negara kepulauan atau pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anak sekalian, apakah kamu sudah memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jika sudah, kerjakan tugas yang diberikan oleh guru di kelas. Coba di sini perhatikan. Walaupun belajar dari rumah, tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh sambil main, tidak boleh sambil makan. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji dan hafalan Al-Qur'annya. Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, di sini ada tugas di bagian terakhir ya. Latihan di buku paket halaman 23 sampai 24. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan yang berjudul Permainan Tradisional, paragraf 1 sampai paragraf 4. Anak-anakku yang solih dan solehah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Nanti boleh bertanya di session pembahasan materi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan kalian sudah bisa memahaminya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.